bikin metode baru hanya untuk aku. Ya, nggak nyangka aja sih. Aku pikir kamu itu cuma playboy cap gayung yang nggak bisa ngajar. Tapi ternyata kamu baik juga dan perhatiannya sama aku. Lisa. Makanya lain kali itu sebelum menilai orang, kamu harus tahu dulu dalamnya seperti apa. Beda kan? Lisa, Oh, gitu ya? Ngakunya jadi dosen tapi ternyata kamu malah centil-centilan sama murid-murid kamu. Emang dasar playboy. Kamu pikir kamu bisa seenaknya aja? Karena kamu pikir kamu tuh dosen yang ganteng. Iya, Van? Dan kamu tuh perempuan yang gak pernah tahu malu. Gak tahu diri. Dengan kayak gini, kamu udah mempermalukan diri kamu, papa kamu, dan reputasi kamu sebagai mahasiswa. Kamu tuh sadar dong, Alisa. Kamu ingat, kalau bukan karena kebaikan hati saya, kamu gak bisa kuliah di sini dan kerja sama Evan. Hah? Natasha. Apa lagi? Nat, aku nggak sengaja itu, Nat. Itu tadi cuma kecelakaan. Nggak sengaja. Kalau dasarnya playboy itu emang susah dia papain. Natasha! Ih, lama-lama aku bisa stroke mikirin mereka yang makin lama makin lengket. Tapi kalau aku mundur, itu semua berarti aku kalah. Dan itu sama aja aku ngasih kesempatan ke cewek kampung itu. Ah, nggak akan pernah. Nggak pernah ada istilah menyerah dalam kamus aku. Aku harus ngedapetin semua yang aku mau. Alisa! Kamu tuh perempuan yang nggak pernah tahu malu. Kamu tuh sadar dong, Alisa. Kamu ingat, kalau bukan karena kebaikan hati saya, kamu nggak bisa kuliah di sini dan kerja sama Evan. Abah, Kamu tuh apa nggak kecapean, Udah kerja di rumah, kerja di kantor, terus kamu kuliah lagi. Bah, kalau Alisa nggak kuliah, nanti jabatan Alisa nggak naik-naik dong. Alisa kan juga pengen jadi orang sukses. Tapi kamu ngerasa nggak sih kalau sikapnya Mbak Natasha tuh balik lagi kayak yang dulu? Kalau Abah lihat nih, Mbak Natasha tuh udah mulai suka bentak-bentak kamu lagi tuh. Iya kan? Masa sih? Kok Alisa nggak ngerasa ya? Mungkin itu cuma perasaan Abah aja kali. Mbak Natasha tuh baik kok, Bah. Dan mungkin emang Mbak Natasha orangnya tegas. Jadi kalau ngasih tahu sesuatu ya dengan nada yang galak. Lagian, Bah, kalau Mbak Natasha itu nggak baik, nggak mungkin kan Mbak Natasha beliin Abah kursi roda ini. Ya, mudah-mudahan hatinya tulus ya, bantu kita. Ya sudah, kamu sekarang istirahat. Sana tidur. Iya, Bah. Sana. Alisa! Alisa! Bentar ya, Bah. Alisa! Kamu tahu apa salah kamu? Pasti masalah di kampus tadi ya, Mbak. Saya minta maaf ya, Mbak. Saya bener-bener nggak nyangka itu terjadi. Iya, tapi kamu menikmatinya kan pada saat kejadian? Mbak, saya nggak mungkin bisa ngehindar dari kejadian yang saya nggak pernah sangka. Bisa. Mau tahu caranya? Besok, kalau kamu ke kantor dan ke kampus, kamu nggak usah sosok dandan dan sok kecentilan di depan Evan. Kamu ngerti?
Jadi mulai besok, kamu nggak boleh dandan lagi. Kalau perlu, kamu nggak usah mandi sekalian. Nggak mandi. Iya. Selamat pagi semuanya. Oke, mulai sekarang saya akan menerapkan sistem belajar yang baru di mana kalian akan lebih mudah untuk mengikuti pelajaran saya. Ngerti? Oke, tolong baca diktat kalian bab 5. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih bingung, bisa kalian tanyakan. Pak, Silakan. yang dimaksud dengan dakwaan berlapis itu apa sih, Pak? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dakwaan subsidiar itu adalah tingkatan dalam dakwaan. Ada pula tingkatan dakwaan primer di mana terdakwa diancam lebih dari satu dakwaan, makanya dia didakwa berlapis. Sudah jelas kamu? Saya ngerti, Pak. Saya nggak nanya kamu kok. Kamu udah jelas? Iya. Gile. Gara-gara nih cewek gue jadi semangat ngajar sekarang. Jadi semangat ngantor juga nih. Kok dia ngeliatinnya kayak gitu banget ya? Alisa, kamu kok dilihat-lihat makin cantik ya? Pak. Kok penjelasannya berhenti, Pak? Oh iya, oke, saya lanjutkan. Jadi yang dinamakan dengan dakwaan primer itu adalah Tante. Nat, apa kabar kamu? Tumben. Baik, Tante. Tapi aku lagi bad mood, Tante. Ah, ini pasti gara-gara Evan ya. Ya, apalagi? Ya udah, kalau gitu ikut tante yuk, kebetulan. Aduh, Tante. Aku datang ke sini karena aku lagi suntuk. Aku lagi pengen ngomongin masalah Evan. Aku lagi males jalan. Iya, nanti kita bicarakan masalah Evan dan segala tetek bengeknya itu di salon. Yuk. Tante mau ke salon. Makanya ayo ikut tante. Sa, kantin yuk. Dah lo aja. Mau belajar gue di sini. Ya, ngapain kek? Di jus aus banget panas nih. Mit, lagian gue tuh nggak ada uang. Udah lo aja sana sendiri. Gue beliin ya. Lo mau apa? Jeruk. Ya? Ya deh, terserah lo deh. Oke, sebentar ya. Thanks ya, Mit. Ya. boleh aku temenin kamu di sini? Gimana metode belajar kita yang baru? Kamu suka nggak? Biasa aja. Kok biasa aja? Alisa, aku bikin metode itu khusus buat kamu, supaya kamu bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Kan waktu kuliah kamu kebatas sama kerja. Oh ya? Ya aku juga pengen kamu dapat nilai bagus, kamu pinter, dan pada akhirnya hidup kamu berubah. Makasih banyak ya, Van. Kamu udah susah-susah mikirin bikin metode baru hanya untuk aku. Ya, nggak nyangka aja sih. Aku pikir kamu itu cuma playboy cap gayung yang nggak bisa ngajar. Tapi ternyata kamu baik juga dan perhatiannya sama aku.
Lisa. Makanya lain kali itu sebelum menilai orang, kamu harus tahu dulu dalamnya seperti apa. Beda kan?